Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, teman-teman, ada berita sedih, berita duka mengenai orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Ini videonya ada yang satu orang tewas katanya, teman-teman. Ini ada di Gunma. Ya, mungkin kita putar aja videonya biar kita sama-sama lihat beritanya. Oke, teman-teman. Oke, kita putar ya. 警察によりますと、今日午前1時半ごろ、伊勢崎市上諏訪町のアパートで外国語で揉めていると近くに住む女性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、アパートの近くの住宅でインドネシア国籍のアブドゥル・ロフマンさんが倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、その後死亡しました。アブドゥル・ロフマンさんの背中には刺し傷があったということです。また付近の墓地でもインドネシア国籍の24歳の男性が両肩を切りつけられ倒れているのが見つかり重傷です。警察は殺人事件及び殺人未遂事件として捜査しています。Nah, oke teman-teman. Jadi di video itu udah masuk berita Jepang ya, di NHK lah itu ya. Di berita Jepang bahwanya orang Indonesia umur 34 tahun yang namanya Abdurrahman itu meninggal dunia gara-gara nggak tahu masalah apa, mungkin itu kayaknya berantem. Biasalah kalau kita sesama manusia itu kan, yang berkata tuh apa yang nggak satu rumah gitu loh, sama saudara aja kan kita tuh masih ada perselisihan, apalagi ini dengan orang lain gitu. Makanya teman-teman, kalau udah merantau di Jepang itu kita jangan mengutamakan ego ya, harus saling mengalah teman-teman. Jadi inilah sebab ini ya, kayak di berita ini tadi seperti ini, bacok membacok. Katanya di berita umur 34 tahun si Abdurrahman itu meninggal karena ada bacokan di punggung. Pokoknya bagian badan katanya ada beberapa bacokan tadi kan di berita, sesuai di beritanya tadi. Tapi sebelum itu dia katanya sempat masih masih bernyawa. Dia meninggalnya saat dibawa ke rumah sakit gitu, teman-teman. Juga satu lagi yang umur 24 itu katanya di dekat di sana ada kuburan, mungkin dia melarikan diri atau apa nggak tahu. Di sini pelakunya belum tahu, teman-teman. Dia katanya dapat sayatan di punggung juga, tapi dia alhamdulillahnya masih bisa diselamatin, teman-teman. Dan juga ada 2 orang pria lagi di dalam mobil katanya udah terluka gitu katanya, teman-teman. Sedih banget dia dengar cerita-cerita kayak gini. Padahal kita di sini mencari rezeki gitu, untuk orang rumah, orang tua gitu kan. Dan tujuan kita waktu mau berangkat ke Jepang itu sebenarnya mau cari uang, pengalaman, tak apa kan. Malah dapat berita-berita kayak gini. Ini juga dirugiin, banyak orang yang dirugiin, teman-teman. Salah satunya khususnya negara kita, karena kita di sini bukan bawa nama sendiri, tapi di sini kita pegang bendera, teman-teman. Di sini kita pegang bendera, yaitu merah putih gitu, teman-teman. Makanya di berita tadi kan katanya orang luar, orang Indonesia. Jadi itu udah dibawa itu Indonesia, teman-teman. Jadi itu sangat dirugiin untuk teman-teman mungkin yang mau ke Jepang, atau teman-teman yang menonton video ini, atau ibu bapak yang anaknya pengen ke Jepang, saudaranya ke Jepang, diingetin, dinasehatin dengan benar bahwa ke Jepang itu kita bukan sekedar cuman buat bekerja, tapi di sini kita membawa negara Indonesia gitu. Apa-apa yang ada keburukan atau apa-apa di sini bukan nama kita, tapi nama Indonesia, teman-teman. Maka dari itu untuk teman-teman di sini tuh jagalah nama baik Indonesia gitu, karena sampai kapan, sampai terus-terusnya kalau Indonesia Jepang itu akan bekerja sama, pasti nanti akan ada orang-orang yang mimpinya pengen ke Jepang gitu, teman-teman. Jadi kalau kita di sini membuat masalah, kita membuat kegaduhan gitu, jadi orang-orang yang pengen ke Jepang, atau sekarang adik-adik kita, saudara-saudara kita yang pengen kerja ke Jepang itu, cita-citanya bisa terhambat gara-gara berita-berita kayak gini. Jadi sangat disayangkan, teman-teman ya. Jadi di sini aku mengajak kalian yang nonton video ini, semoga bagiin ke teman-temannya yang pengen ke Jepang atau kemana, biar mereka di sini siap mental, siap menghadapi Jepang gitu. Kalau kita serumah pun kayak gini kan, kita
bersama orang lain gitu, bukan sama saudara sanak gitu. Jadi kayak harus utamakan saling memahami, saling mengalah, bukan mengutamakan ego teman-teman. Juga sering-seringlah berkomunikasi kepada teman serumah atau teman-teman agar tidak ada miskomunikasi dan kesalahpahaman gitu teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya berita-berita kayak gini teman-teman. Maksudnya jadi dirugiin itu banyak orang, juga kasihan kayak ini meninggal dunia Mas Abdurrahmannya tadi. Sangat disayangkan ya, karena mungkin mereka kesalahpahaman. Kalau lihatnya sih belum, tapi polisi sekarang itu masih menyelidiki teman-teman, masih menyelidiki berita tersebut, kasus tersebut, apa percobaan pembunuhan atau apa, atau ya mungkin nggak jauh dari, kalau menurut saya nggak jauh dari ya kesalahpahaman gitu teman-teman ya. Juga katanya tadi sesuai di beritanya tadi kayak kena sayatan pisau gitu teman-teman. Mungkin mereka di dapur atau apa gitu kan cekcok, berantem, emosinya melonjak gitu kan, mendidih, jadinya seperti ini teman-teman. Sangat disayangkan, dan semoga Mas Abdurnya di sana kita doakan sama-sama, semoga husnul khotimah, dan semoga di sananya amal-amalnya, pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman, sekali lagi aku mengajak teman-teman yang pengen ke Jepang, pengen kerja di sini, jaga nama baik Indonesia, juga jaga tingkah lakunya teman-teman. Jangan utamakan ego, dan utamakan saling memahami, komunikasi gitu teman-teman ya. Dan mungkin itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan egois. Itu aja teman-teman ya. Dah, aku mau ke atas dulu. Tadi aku tuh sebenarnya habis beli bensin. Videonya pernah aku buat, itu aku buat juga, nanti aku upload juga video buat aku isi bensin. Jangan lupa tonton. Ja, mata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.